Terima salam dari kami bersama-sama. Salam dari kami bersama-sama. Ya, terima kasih kepada adik-adikku semua yang sudah bersedia untuk mengikuti sesi yang pertama pada pagi hari ini. Sebelum dimulai sesi yang pertama kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa, biar semuanya dimudahkan sama Allah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9, adik-adikku semuanya. Sehat semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sehat ya, kalian selalu harus menjaga kesehatan kalian semuanya ya, supaya bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Baiklah, pada pagi hari ini Kak Aryati akan memberikan materi yaitu tentang sejarah gerakan pramuka. Mari ikuti bersama-sama, belajar bersama-sama biar kita tahu sejarah daripada gerakan pramuka itu seperti apa sih. Mari kita simak bersama-sama ya. Sejarah gerakan pramuka pasca proklamasi yaitu Pusdiklatnas 2010. Ya, coba kamu siapkan catatan, barangkali ada materi yang penting yang bisa kalian catat. Berikutnya, pada akhir September 1945 di Gedung Balai Mataram, Jogja, berkumpul beberapa pemimpin Pandu, yaitu diantaranya KBI, HW, Siap, Napit, lalu Tridharma, Kaki atau Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan PK atau Pandu Kesultanan. Mereka memutuskan 4 hal, diantaranya 1. Membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Yang kedua, anjurkan bentuk satu organisasi pandu seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, bentuk panja. Yang keempat, percepat Kongres Kesatuan Pandu Indonesia. Pankes Kepanduan Indonesia diperkuat 3 tokoh KBI, diantaranya 1. Dr. Sutarman, yang kedua Subagio, yang ketiga Kurnia dari Jakarta. Mereka membawa amanat Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri PPK, menganjurkan agar bekas pemimpin kepanduan Indonesia menghidupkan gerakan kepanduan kembali. Lalu pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang hadir adalah mantan-mantan pemimpin kepanduan, diantaranya dari KBI, Siap, HW, Natipij, lalu JPO, Kaki, Taruna, Kembang,
Tridharma, Al-Fatoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Kesultanan, Pandu Indonesia, Pandu Pasundan yang semuanya berjumlah 300 orang ya mengadakan kongres ya. Itu yang hari Sabtu kan belum difoto. Hari ini. Dari hasil kongres tersebut ya pada tanggal 28 Desember 1945 Suara Bulat membentuk organisasi Kesatuan Kepanduan dengan nama itu buat ngisi itu tadi malam kan mama kemana kok malah airnya hilang bro kemana dari anak ya kan itu air minum siapa ini nasi lagi bukan tolong jangan sambil bicara, perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi, pada tanggal 28 Desember 1945, Suara Bulat membentuk organisasi Kesatuan Kepanduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Didasarkan atas Pancasila menurut rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat Indonesia, dan yang kelima, keadilan sosial. Lalu pada akhir Desember 1945, Kongres Pandu Rakyat pertama atau Kongres Pandu Rakyat yang ke-1 diadakan di Surakarta. Setuju menjadi anggota Biro Kepanduan Internasional di London ya pada tahun 45 Desember. Yang selanjutnya, negara RIS. Muncul kebiasaan lama ormas dan parpol membentuk kader-kadernya lewat ormas dan orpolnya. Di antaranya Muhammadiyah dengan HW, NU dengan Pandu Ansor, Parindra dengan Pandu Suryawirawan, Katolik dengan Pandu Katoliknya, Kristen dengan Pandu Kristen, PNI dengan KBI. Pandu Rakyat bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia, maka keputusan Keputusan Menteri PP dan K nomor 93 tanggal 1 Februari 1947 dicabut diganti dengan nomor 1344 6 September 1951. Berikutnya tanggal 16 September 1951. 10 hari kemudian, wakil-wakil Pandu Rakyat Indonesia, diantaranya HW, Al-Irsyad, Pandu Islam Indonesia, Kepanduan Angkatan Muslim Indonesia, Pandu Katolik, Pekerti atau Perserikatan Kepanduan Tionghoa, dan Perserikatan Pandu-Pandu Indonesia, konferensi membentuk IPINDO atau diakui sebagai anggota WOSM. Lalu pada tanggal 12 Maret
1952 memutuskan dua hal. Itu keputusan Menteri PP dan K nomor 8977/Kap IPindo sah sebagai Badan Federasi Kepanduan, ya. Pada September 1954 berdiri dua Federasi Kepanduan Putri Indonesia, yaitu yang pertama Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, anggotanya dari satu Pandu Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Ibu Clementine Arifin Tenyang. Yang kedua, Pandu Islam Indonesia di bawah pimpinan Ibu Hanum Muhammad. Lalu yang ketiga, Pandu Kristen Indonesia di bawah pimpinan Ibu Siti Rohmah. Yang kedua, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Anggotanya terdiri dari Pandu Katolik di bawah pimpinan Ibu Kuari. Yang kedua, Pandu KBI di bawah pimpinan Ibu HS Sutarman atau Ketua Popindo. Lalu yang ketiga, Perserikatan Pandu-Pandu Putri atau P4 di bawah pimpinan Ibu Van Pamelen. Yang keempat, Persatuan Kepanduan Tionghoa Putri di bawah Ibu Kui. Ya. Lalu berikutnya pada tanggal bulan Februari 1958, Lady BP ke Indonesia disambut oleh Popindo dan PKPI. Catatan, ada 3 Pandu Putri yang belum masuk ke federasi, yaitu Kepanduan Rakyat Indonesia, yang kedua Kepanduan Anak Marhen, dan yang ketiga Pandu Surya Wirawan. Pada tanggal 21 sampai 24 Januari 1957 diadakan seminar di Tugu Bogor yang anggota IPindo yaitu Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Pandu Al-Wasiyah, Pandu Ansor, Siap, HW, Pandu Kristen Indonesia, Pandu Katolik, lalu Kepanduan Surya Wirawan, kami, KBI, Pekerti, dan PPP. Di luar IPindo, Kepramukaan Bayangkara dan Kepramukaan Putra Indonesia, serta Pandu Indonesia dan Kepanduan Mojopahit. Dari PKPI, Partai Islam Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen Indonesia, Pandu Rakyat Indonesia, sedangkan dari Papindo, KBL, PPP atau Perserikatan Pandu-Pandu Putri, Pekertip Persatuan Pandu Tionghoa
putri atau dan pandu Katolik. Iya, betul-betul numpuk. Yang Pandu Agung Sri Sultan. Sebentar. Nah ini. Oh ini berarti tadi belum. Iya. Berikutnya berarti. Ya. Selanjutnya pertemuan IPindo yang ke-1 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei tahun 1960. Dihadiri pejabat Presiden Insinyur Haji Juanda dan Menteri PP dan K. Suasana dekret masih menyelimuti. Sebutan Pandu Agung ditiadakan. Jadi sebutan Pandu Agung ditiadakan keputusannya. Lalu yang kedua memberi kesempatan kepada semua pandu masuk IPindo. Yang ketiga mengesahkan ADART baru. Itu hasil daripada pertemuan IPindo yang pertama pada tanggal 6 sampai 8 Mei 1960. 19 Mei 1960, IPindo, Papindo, PKPI di bawah satu pimpinan. Ya. Berikutnya. Pertemuan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Mei 1960. Yaitu dengan hasil ketentuannya atau hasil musyawarahnya menghasilkan diantaranya 1, IPindo dinyatakan domisioner, para petugasnya menyerahkan KPD pandu-pandu. Lalu yang kedua, IPindo, Popindo, PKPI lebur menjadi federasi baru Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Ya. Lalu yang ketiga, pimpinan harian Perkindo dipegang oleh Bapak Pandu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Lalu yang keempat, Bapak Pandu melantik anggota-anggota Dewan Kepanduan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil organisasi yang bergabung dalam Perkindo. Berikutnya yang kelima, menerima KPI menjadi anggota Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Lalu pertemuan yang keempat yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1960. Ya. Hasil dari pertemuan itu memutuskan Bapak Pandu melantik DKN, Dewan Kepanduan Nasional. Dan yang kedua, Kepanduan Bayangkara diterima sebagai anggota Perkindo. IPindo, Popindo, PKPI atas kepercayaan Presiden berusaha mempersatukan seluruh potensi kepanduan yang ada walaupun belum berhasil. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya sidang MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 19 November sampai 3 Desember 1960. Yaitu memutuskan
Satu, dasar pendidikan kepanduan Pancasila. Dan yang kedua, perlu diadakan penertiban dalam sistem kepanduan. Yang ketiga, pendidikan kepanduan diintensifkan. Yang keempat, menyetujui rencana pemerintah mendirikan pramuka. Yang kelima, kepanduan dibebaskan dari sisa-sisa bodenpolisme. Ya. Gagasan Bung Karno di Desa Semanggi tahun 1959 mendirikan gerakan pramuka. Ya, itu merupakan gagasan Bung Karno yang dilaksanakan di Semanggi pada tahun 1959 untuk mendirikan gerakan pramuka. Bung Karno punya semboyan, ya. Kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil. Menjelang 9 Maret 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Brigjen TNI Aziz Saleh melaporkan bahwa 60 organisasi kepanduan dan tokoh-tokoh pandu Indonesia setuju untuk dipersatukan. Lalu berikutnya, pada tanggal 9 Maret 1961, Hari Tunas atau sama saja disebut dengan Hari Tunas. Pada tanggal 9 Maret tersebut menghasilkan diantaranya satu pukul, keputusan itu ditentukan pada pukul 22.00 atau 10 malam. Yang kedua, tokoh pandu dikumpulkan di Istana Negara. Yang ketiga, Bung Karno pidato tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pendidikan. Yang ketiga, membubarkan organisasi kepanduan untuk lebur menjadi gerakan pramuka. Yang keempat, yang kelima, dibentuk 4 organisasi panitia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri PP dan K, dan Dr. Priyono, Menteri Aziz Saleh, dan Menteri Ahmadi. Yang keenam, tanggal 9 Maret dijadikan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Tanggal 9 Maret 61 dijadikan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kurang turun apa ya Mas? Sedikit. Nggak kelihatan. Pokok-pokok. Oh iya. Selanjutnya pokok-pokok pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 berisi 1. Pengalaman yang kurang berkenan di hati tentang kehidupan organisasi kepanduan selama 15 tahun. Yang kedua, jumlah pramuka hanya 0,5 juta, padahal idealnya bisa mencapai 20 juta. Yang ketiga, kepanduan harus diperbaharui, disesuaikan dengan pertumbuhan dan harapan bangsa serta ampera. Yang keempat, konsepsi persatuan sebagai dasar peleburan organisasi kepanduan. Yang kelima, membentuk 4 orang panitia. Lanjut. Lalu pada tanggal 30 Juli 1961,
Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Semua organisasi kepanduan berkumpul di Istora Senayan dengan membawa bendera organisasinya masing-masing. Mereka dengan ikhlas meleburkan diri dalam gerakan pramuka. Seluruh bendera disimpan di museum dan tanggal 30 Juli kemudian disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Hari Ikrar Gerakan Pramuka yaitu pada tanggal 30 Juli 1961. Majelis Pimpinan Nasional terdiri dari 45 orang, lalu untuk Kuarnasnya terdiri dari 17 orang. Yang ketiga, Kuarnari terdiri dari 8 orang. Realisasi dari Kepres nomor 447 tahun 1961, jumlah Mapinas sama dengan 70 orang. Mapinas yang berdiri sebagai ketuanya yaitu Dr. Insinyur Soekarno. Wakil ketua 1 yaitu dipegang oleh beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu Wakaduanya dipegang oleh beliau Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh sebagai Menteri Pertanian. Dan ditambah lagi dengan 67 orang sebagai anggotanya. Maka Mapinas itu terdiri dari 70 orang. Sedangkan Kuarnas, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menjadi ketuanya. Yang Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh, Menteri Pertanian sebagai wakanya, ditambah dengan 15 orang andalan nasional. Itulah susunan daripada Mapinas dan Kuarnas. Lalu selanjutnya tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Apel besar diikuti 10.000 anak dan pemuda di Jakarta dan di tempat-tempat lain juga diselenggarakan. Yang kedua, Presiden melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Yang ketiga, penganugerahan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemuliaannya. Lalu yang keempat, tanggal 14 Agustus disebut Hari Pramuka. Ya, Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus. Demikianlah materi daripada sejarah Gerakan Pramuka yang bisa Pak Aryati sampaikan. Bila ada kekurangannya, ada kesalahannya, Pak Aryati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Coba sebelum penutupan, 2 kali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak Amin. Ya, anak adik-adik, jangan ditutup dulu ya. Ada informasi kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Sami-sami, Kak. Ya.
Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan kembali. Ya, oke. Bisa aktifkan kembali. Informasi untuk berikutnya. Nanti akan diadakan ujian pramuka hari ini ya. Kami bisa evaluasi. Nah, itu untuk ujian pramukanya. Jadi selama 1 minggu ini kalian mendapatkan materi pramuka pro, kalian akan dites. Ya, ini untuk mengisi nilai rapat kalian salah satu salah satu yang akan diambil untuk perjalanan nilai rapat yaitu dengan ujian ini, ujian pramuka yang selama berapa hari ya? 4 hari ini. 4 hari ini ya. Selama 4 hari ini kalian melakukan pembelajaran dengan materi-materi dari kakak-kakak pembina. Nanti kita coba lihat apakah kalian benar-benar mengikuti dengan baik, bisa mengerjakan dengan baik, atau kalian hanya melihat atau hanya absen terus pergi, atau bahkan nggak pernah mengikuti, gitu ya. Nanti akan di-share link ujiannya di wali kelas masing-masing. Jika ada kendala, nanti ditanyakan ke wali kelas ya, ataupun ke kakak-kakak pembina atau ke DP9 yang kalian punya nomornya. Nanti akan ada konfirmasi. Sekali lagi kalian ingatkan tugas-tugasnya yang sudah diberikan, jangan lupa untuk dikirimkan ke DP yang sudah bertanggung jawab untuk kelas. Kemarin nomor-nomor untuk pengumpulan tugasnya, silahkan kumpulkan ke nomor tersebut. Nanti dikirim aja tugasnya. Setelah itu beres, tinggal mengerjakan ujiannya. Setelah itu beres, diikuti instruksi wali kelas berikutnya, diminta ngapain, ya diikuti aja. Kegiatan A, B, C ya diikuti. Ya, itu. Sebelumnya, dulu mikrofonnya diaktifkan. Silakan yang dulu. Tepuk tunggal. Nah, tepuk kembar. Nah. Tepuk sambal. Ale. Prok. Apa? Kasih. Coba. Prok kasih garam. Prok kasih cabe. Prok ulek. Prok buah. Ya. Dengan yang di studio. Ya, Mbak, yang di studio ini. Wah, lesu banget ini. Mari kita semangati dulu yang di studio supaya yang di studio kalian sudah semangat sekali ini. Studio kayaknya perlu asupan tepuk. Siap? Tepabel. Nah, pinter. Kamu buat tepuk ya. Anggun berikan dikumpulkan kapan nanti kita ketemu kalau ada kesempatan ngemben nggak apa-apa, yang penting ada tugas terkait dengan kegiatan blog. Sebenarnya ini tugas untuk refreshing aja. Silahkan buat tepuk. Sekreatif kamu buatlah tepuk. Terserah. Tepuk teman, prok teman-teman, prok teman-teman, prok teman-teman. Itu kan tepuk namanya. Kreativitas kamu dicoba ya, dilatih. Buatlah tepuk boleh, lagu nyanyian boleh. Inspirasi lagu silakan buat lagu, bisa inspirasi tepuk ya. Itu ya, sepakat ya? Yes, sepakat. Oke. Kelas 8 berarti besok pada saat itu, kalau kalian pada saat masuk masih di kelas 8, kesempatan masuk Kak Agun akan tanyakan, coba tepuk yang kamu buat, yuk tunjukkan salah satu. Nah, gitu. Entah itu di pembelajaran kegiatan pramuka yang akan datang ya, pokoknya siap-siap aja.
sesekali Pak Kanggun tanya, tepuknya mana? Gitu. Ya, buatlah inspirasi. Ya. Saya punya beberapa inspirasi buat tepuk-tepuk, silahkan buat. Oke, itu aja. Untuk pembelajaran kali ini, sekali lagi setelah ini kalian akan mengerjakan ujian pramuka blok yang akan dikirimkan link ujiannya melalui wali kelas. Ya, silahkan kerjakan dengan baik, dikerjakan hari ini. Ya, ingat hari ini mengerjakannya. Nanti mungkin akan diberikan pengerjaannya jam 9. Jadi jam 9 kamu udah ready semua dari jaringan, HP ataupun laptop dan semuanya. Bagi yang kesulitan mengerjakan nanti silakan koordinasi dengan wali kelas. Jadwalnya waktunya berapa menit, Pak? Oke, Fahmi. Oke. Untuk menyimak kita sebelum kita tutup. Mana ini? Tampilan muka-muka kalian, wah. Betul, nggak kelihatan ya kameranya ya. Kalau nggak diaktifkan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang semangat, 2 kali tepuk pramuka. Semangat ya. Semangat. Nah, supaya kamu imunitasnya tambah kuat. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Yang belum absen silakan absen. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, bisa kita tambah sendiri. Tidak hanya 3M. Apa? Memakai masker. Mencuci tangan. Ya, pakai sabun dan air mengalir. Terus Jaga jarak. menjaga jarak. Terus Nggak tahu. tambahannya Makan, makan minum. makanan yang sehat. Ya, makan makanan sehat, tidak harus mahal. Minum-minuman yang bergizi. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Yang keenam, istirahat cukup. Tambahan lagi dari Pak Gun kemarin apa? Olahraga. Sip, pintar. Oke, terima kasih yang sudah mengenainya. Semoga kita sudah diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan. Amin. Hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Kak Gun akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, silakan bisa live yang sudah present di live. Terima kasih.